Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Hidayat, mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan Sistem Informasi. Video ini sengaja saya buat untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah pemodelan proses bisnis dengan dosen pengampu yaitu Ibu Vina Ayuni. Berikut di sini saya akan menjelaskan beberapa definisi. Definisi ini pertama atau A yaitu wawancara atau interview. Suatu percakapan langsung dengan tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan format tanya jawab yang terencana. Ini untuk wawancara. Poin B yaitu Joint Application Design atau JAD, yaitu konsep perancangan sistem interaktif yang melibatkan kelompok diskusi yang dipertemukan dalam suatu workshop yang produktif dan kreatif untuk memperoleh persyaratan yang berkualitas. Di sini persyaratannya meliputi spesifikasi dan juga spek. Yang poin C yaitu survei melalui kuesioner, yaitu suatu daftar yang berisi dengan pertanyaan-pertanyaan untuk tujuan khusus di sini yang memungkinkan penganalisis untuk mengumpulkan data mengenai sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik dari orang-orang utama di dalam organisasi serta pendapat dari responden yang dipilih. Selanjutnya di sini ada tahap umum bisnis proses life cycle, yaitu terdiri dari fase analisis. Fase analisis ini berhubungan dengan meninjau lingkungan dan proses saat yang berjalan persyaratan. Jadi yang diidentifikasi dan disempurnakan dilakukan peninjauan. Jadi di sini kalau untuk fase umum ini melibatkan kegiatan seperti workshop untuk membahas pro dan kontra dari proses bisnis yang berjalan, terus mengidentifikasi area proses bisnis yang tidak berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan. Selanjutnya untuk tool yang digunakan sangat bergantung pada teknologi yang sesuai. Contohnya tools yang melakukan data mining dapat digunakan untuk menganalisis data bisnis pada fase ini. Selanjutnya ada tahap desain atau design phase. Di sini fase desain digunakan untuk merancang solusi untuk masalah saat ini yang diidentifikasikan dalam satu proses bisnis. Penasihat teknis dan analisis bisnis yang dapat berdiskusi dengan stakeholder lainnya untuk membahas cara terbaik untuk memperbaiki bisnis proses saat ini dan untuk memodelkan proses bisnis yang ada. Nah, di sini juga ada tahap selanjutnya, tahap implementasi, yaitu implementasi proses bisnis adalah seperti namanya mencakup pekerjaan yang terlibat dalam mengimplementasikan proses yang disepakati dalam tahap desain. Terkadang fase ini dikenal dengan tahap realisasi karena mencakup perwujudan bisnis proses baru. Nah, selanjutnya ada tahap monitor atau the monitor phase Jadi di mana tahap monitor ini berkaitan dengan pemantauan proses bisnis Anda yang berjalan paling optimal. Nah, selanjutnya banyak vendor dari perangkat lunak seperti software vendor yang digunakan untuk mengimplementasikan proses ini secara Oracle, Microsoft, Cordis, dan IBM ini cenderung menyertakan fitur untuk pemantauan aktivitas bisnis. Yang ketiga, tahap analisa membutuhkan research atau cost time people paling banyak karena pada tahap ini semua unit bagian memberikan masukan dan isu yang ada untuk menjadi bagian dalam sebuah aplikasi yang akan dikembangkan. Semua unit dalam memberikan masukan, manfaat, kelemahan, jangka waktu yang diperlukan untuk membuat suatu aplikasi memang mengarah kepada perkembangan bisnis. Keempat, hasil dan tahapan analisa dari sebuah bisnis proses life cycle adalah kumpulan masalah terstruktur. Jadi masalah-masalah ini nantinya akan diprioritaskan berdasarkan dampak potensial yang diakibatkan
ya untuk penyelesaiannya. Ya. Yang kelima adalah rumus atau persama yang digunakan untuk mengukur kualitas fitness suatu algoritma. Nah, dalam algoritma heuristik linear, kualitas fitness dapat dihitung dengan menggunakan dua rumus, yaitu parsing measure PM dan continuous parsing measure CPM. Selanjutnya ada continuous spacing measure ya. Dan keenam ini cara mengevaluasi kompetensi dari proses model. Kita ada kompetensi didefinisikan sebagai dependensi penting yang tidak ditampilkan dalam proses model yang ditemukan. Masalah komplementaritas fokus pada perhitungan like to loops ya. Di sini juga ada dua aktivitas Y dan X dan Y yang tidak dihitung, tapi kondisinya tersebut adalah seperti pada contoh ya yang sudah kami tulis di sini. Yang ketujuh, cara mengevaluasi validity dari proses model semantik. Jadi validity fokus pada proses model semantik yang dihasilkan oleh algoritma modified time based heuristic linear. Di sini menjadi proses model semantik untuk mengatasi masalah ini. Pertama, pembuatan dependensi graph jadi kausalnya harus benar untuk menghasilkan hubungan paralel NOR dan XOR. Dari input dan output dalam dependensi graph, selanjutnya algoritma digunakan untuk membuat perbedaan hubungan sekuensi dan hubungan paralel. Cara mengevaluasi optimasi time and cost. Ini sebuah model dasar dalam hubungan biaya kuadrat dikembangkan dan kemudian diperluas, menggambarkan hubungan time cost dalam hitungan penjadwalan proyek, memungkinkan representasi yang lebih akurat dari pengaturan operasional daripada dengan menggunakan linear programming. Jelaskan cara kerja dan definisi critical path methods ya. Ini critical path methods itu adalah bentuk teknik untuk menganalisa jaringan kegiatan, aktivitas ketika menjalankan proyek dalam rangka memprediksi durasi total. Ya. Di sini kita ada beberapa contoh gambar-gambarnya. Selanjutnya yang ke-10, ini sebuah langkah-langkah proses mengembangkan model kompleks yang lengkap dan benar untuk proses bisnis di kehidupan nyata dari organizational collaboration. Jadi dalam rangka untuk mendapatkan proses model kompleks yang lengkap dan benar untuk proses bisnis di kehidupan nyata dari organizational collaboration, berikut adalah langkah-langkah yang akan dilakukan ya. Jadi ini ada means discover ya. Selanjutnya ada juga ada outputnya, ada vortex-nya ya. Dan di sini juga semua kita tampilkan ya. Seperti ini gambarnya, cara-caranya ya. Pertanyaan 11 ya. Jelaskan contoh dari si penerapan algoritma. Itu ada top to down process meaning based on refinement of Petri network multi-source event log. Contoh penerapan algoritma top to down process meaning based on refinement of Petri network multi-source event log. Data event log yang digunakan yaitu proses finish produksi benang. Sebuah proses finish produksi benang digunakan sebagai sebuah kasus untuk mengilustrasikan metode. Seperti ini contohnya, ada step-stepnya. Selanjutnya ini ada pertama tabel 37, ada tabel 3,8 ya, ada tabel 3.9.
perilaku proses bisnis. Ini ada arsitektur manajemen proses bisnis. Setelah pembahasan kita tentang evaluasi hasil perusahaan di bab 2, bab ini kita menyelidiki arsitektur manajemen proses bisnis dan mengevaluasinya sehubungan dengan propertinya. Jadi kita bisa mengevaluasinya ya. Untuk di sini proses bisnisnya seperti apa. Ya. Untuk karakter berbaris peristiwa dari contoh proses, jadi arsitektur sistem alur kerja disajikan bagian ini terintegrasi dengan baik dengan definisi model proses dan contoh proses di bagian 3.5. Juga ada desain konseptual, desain teknologi yang juga ya. Di sini teknologi layanan web kita jelaskan sedikit. Jadi layanan web adalah realisasi komputasi berorientasi layanan saat ini, meskipun tidak semua fitur arsitektur berorientasi layanan dipenuhi oleh teknologi layanan dari web saat ini. Jadi seperti penjodohan dari pengikatan layanan dinamis, fitur ini memberikan tonggak penting dalam pencarian arsitektur berorientasi layanan. Ya. Jadi standar yang diterima secara umum adalah persyaratan kunci untuk keberhasilan implementasi arsitektur berorientasi layanan dan juga lanjutannya dari I hingga I semua dengan S. Terima kasih untuk penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.